Aku adalah pengendali. Pengendali apa? Pengendali kakiku sendiri. Itu bukan dikendalin. Semua orang juga bisa kalau itu. The Fit Bender. The Fit Bender. Dan juga aku adalah Orang tuh kalau bisa mengendalikan kaki orang baru bisa. Apa? pengendali mulutmu biar nggak terlalu ribut. Kan itu kan emang orang disitin juga pasti refleks kayak, hah? Gitu, refleks diam lah. Dua mata saya. Kembali lagi bersama kami Dua Deket Orang dengan Great Jokes. Kembali lagi di konten sayang kali apa lagi kalau bukan Alpi Gera mencari thread Twitter atau Alpi Gera mencari thread di X dengan disingkat Algementex. Daripada sebenarnya maunya ho ay siapa teh? Nggak ada bahasa Sunda kayak gitu. Apa tadi bang? Kamu mau mati? Nggak, ulah pipiluan. Lamun teu hayang paeh gitu. Ulah pipiluan. Lamun tah hayang. lamun teu hayang tah. teu hayang tah. hayang paeh. Baik. Tapi sekarang lagi banyak kasus-kasus orang-orang psycho tahu kayak ada di Ciamis ya suami memotong-motong istrinya sendiri. Tapi yang ini beda, ini di Ciamis. Kalau di Ciamis ada suami motong-motong istrinya sendiri gara-gara kayak usahanya bangkrut atau apa gitu. Terus dia nawar-nawarin ke tetangganya daging istrinya. Daging. Enggak gini, rek meuli teh daging si Yanti. Gila, psycho banget gak? Daging Yanti. Siapa yang mau daging Yanti? Astagfirullah, gak kayak gitu. Ayah beli iya teh daging Yanti. Daging Yanti apa? Daging Yanti. Yang namanya Yanti orangnya cantik. Tapi orang zaman sekarang makin gila Orang aja. makin gila, sumpah Orang makin gila serem. aja. Gue bukan serem sama setan, sekarang sama orang. Bener lu ya? Lu nggak takut setan lu ya? Lah. Sumpah lu tinggal di sini malam ini. Nggak mau. Ya, lu takut setan. Enggak, takut Takut kesepian. setan. Takut kesepian. Kalau di rumah gue ada video, kalau di sini gue sendiri. Ya udah, gue sama Vidya di sini, lu di rumah. Nggak apa-apa. Bener ya? Pernah gue sendiri. Vidya lagi nginep sama temennya. Contoh, satu. Lah bukan satu, ada. Lu lagi nginep di mana? Vidya lagi Gue nginep di mana? Hah? Gue nginep di mana? Lupa. Gue pernah bawa orang ke bawah. Nice info banget, ay. Waktu itu belum ada CCTV, lu nggak tahu kan? Ih, parah banget, ay. Pantesan kayak ada suara desa-desa gitu, Jir. Kenapa sih lu pasang CCTV ganggu privasi gue dah? Pada CCTV-nya gua arahin ke kamar Gera lagi. Tiap pagi ada notif set. Ada ini, oh Gera lewat lagi mau mandi. Ganggu ini gue. Pas gua tuh mau memantau kucing, tapi kan emang ngarahnya ke kamar lu juga. Yang pertama, gue tuh dulu gue tuh suka kayak dari kamar mandi suka misalnya nggak bawa handuk, gue jalan-jalan aja langsung keluar gitu, nggak pakai apa-apa, telanjang-telanjang. Sekarang udah nggak bisa. Bisain lah, kenapa emang? Lu nanti ngeliat body part ini. body part. Terus dia udah ditangkap, diringkus sama pihak yang berwajib. Terus ada lagi orang dia ngebunuh terus dimasukin ke koper. Dan itu gue tahu, itu buat bayar utang kan. Anaknya malah diwawancara, masih trauma padahal anaknya. Jadi ini ada viral, ada Remote working nggak kayak gini ya guys, jangan ditiru. Ini namanya inappropriate alias nggak sopan. Kalau ada meeting usahakan bikin tempat kerja kalian suitable untuk meeting. Hindari distraksi. Coba lu nonton. Ini gue sengaja akan nunjukin ke Gera ke-trigger gak ya? Apa sih? There was an increase in sales of like 30%, and I think the clients were really happy with our work because they gave us like really good feedback. Alyssa? Yeah. Where are you right now? I'm at Honest Hours Nail Salon. Okay, but during working hours? I mean, I'm working and I'm also doing this at the same time. Like, I'm just multitasking. Okay, but these are still working hours and we do expect you to be at your desk. I mean, this is a really cozy working environment though. Like, let me show you, hold on. See? Like, I can work here, there's nothing wrong. Sakit jiwa Like, there's nih, nobody else that's disturbing or anything. See my nails? Pecat anjing. Okay, you know what, Alyssa, I think we like get on a one-on-one later to discuss this arrangement. Okay. Menurut lu gimana kalau lu jadi bosnya? Gue jadi bosnya apa gue jadi Alisanya? Orang ketiga dulu deh, POV kayak lu penonton aja. Oke, kita ngambil bagi POV ya. Heeh. Yang pertama POV tukang salon. Tukang salonnya Nggak usah. POV tukang salon nggak usah. seneng dong. POV tukang salon nggak usah.
Seneng dong, tukang salon kayak ada yang masuk ke salon gue. Oh iya. Sepi-sepi, wih ada tukang salon. Iya. Jadi Ada. WFS, work from salon. Work from salon. Ya kan? Ya. POV bosnya. PV bosnya, kalau gue jadi bosnya, gue bakal, banyak duit tuh pasti tuh ya. Duit gue banyak tuh. Gaji gue berapa dulu? Bosnya yang gaji berapa nih? Gak usah lu berhayal jadi bos-bos juga, ini mah POV aja. Gak usah lu mikir gajinya berapa, setan. Kayaknya orang-orang Singapura ya, Singapura 40 jutaan ada kali ya. Sepupu gue. Ya udah deh, ya biar cepet anggaplah segitu terus. Apa POV segitu lu? Berapa? Ya 40 coba anggap. Hah, 40 juta? Wih banyak banget, gue bisa beli banyak banget itu anjir. Sebelum PS5. Lu POV lu gimana pendapat lu? Gue bisa nafkahi Pika sih. Ya gue boleh promote Pika pas nggak di channel lu. Streaming Pika sekarang guys, streaming Pika sekarang. Orang nggak tahu Pikas tuh apa. Boy band baru, boy bandnya Ricky, my bro. Ricky siapa orang? Ricky bro, aku bronya Zayan. Terus ya. Kalau gue jadi bosnya, gue pecat sih. Tapi sebenarnya kayak tergantung dulu, gue lihat dulu performanya. Iya betul. Ya kan, kalau misalnya dia balas chat cepet, bintang 5, gue beli di situ. Bukan performa ojol ini. Bukan performa toko di GoFood atau di GrabFood atau di Shopee Food, bukan. Tapi gue lihat dulu sih, kalau misalnya dia emang track recordnya baik, selama pekerjaannya selesai. Iya. Kalau gue adalah tipe bos yang terserah lu mau lakukan di mana aja, yang penting kerja lu kelar, lu selesai. Iya. Jadi kalau ini menurut lu ini respect apa enggak? Tergantung, makanya kan harus tahu dulu. Kan gue nggak tahu dia performanya kayak gimana. Iya betul. Kalau misalnya ternyata dia selama ini bisa kayak misalnya dia ngerjain tugas buat the whole team. Misalnya kayak Kanana deh di Korea. Tugas 3 divisi di semua yang kerjain. Menurut gue Kanana tuh deserve buat mau kerja di mana aja. Mau kerja dia di Lotte World, mau dia kerja di underground, mau dia kerja di dalam kuburan coffin di bawah siksa kubur. Terserah Kanana. Nggak ada orang kerja di bawah siksa kubur, nggak ada. Terus kalau misalnya dianya udahnya bandel, performanya biasa aja, terus teman-teman sekitarnya banyak yang ngeprotes ininya dia, iya. Menurut gue kayak dipecat. Sebelum dipecat, dipecut. Biar apa? Cause I may be bad boy, I'm perfectly good at it. Terus kalau lu gimana? Kalau gue sih tanggapannya ya, gue sama kayak lu sih. Gue kalau misalkan Jangan sama biar nggak gini, karena gue kan sekarang juga misalnya HS. Kalau gue gue mementingkan performa. Gue tuh mementingkan performa. Asal pas misalkan HS nih sambil lagi pijet plus lah gitu. Yeah. Kayak dia video callan sama gue lagi meeting buat ini, tapi dia sambil ngedesah gitu kan. Kayak gue nggak apa-apa asal ngedesahnya di silent dulu, nggak bisa mode getar kayak gitu. Tapi editan lu selesai. Iya, editan lu kelar tepat waktu. Tapi misalnya bagus. HS melakukan satu kesalahan aja. Apa dulu kesalahannya? Dia nggak sengaja lu. Itu nggak ada orang nggak sengaja. Kalau kayak gitu nggak ada, dalam keadaan nggak sengaja nggak ada, Ger. Lu jangan aduh, nggak ada. Misalnya HS nggak sengaja. Nggak sengaja apa kesalahannya, contoh? Dia nggak sengaja masukin footage yang salah. Dia masukin footage bokep gitu misalnya. Kalau tunggu. Tapi hari itu lu baru tahu ternyata selama ini dia begitu karena dia kerjanya di WFH. Tapi dia cuma satu itu doang melakukan itu. Nggak apa-apa. Lu bakal pecat atau lu edit ya? Pilihannya selain dipecat kok yang itu ya pilihannya. Lu bakal pecat apa lu apain? Ya gue sih peringatan kayak satu, misalnya HS ini. Kok bisa salah sih? Penonton gue banyak anak-anak loh. Aku suka. Jangan ketawa, ini momen beneran. Kalau masa suka maksud lu apa? Ini kan bukan channel YouTube lu, ini channel YouTube gua. Nanti kalau mama gua lihat, mama gua bilang apa? Bukan gitu lu Apa? bilangnya. HS! Anjing lu ya. Lu ngedit, masukin bokep lu. Bokepnya juga jelek anjing. Masukin bokepnya bagusan. Jangan diulang lagi. Iya. Kalau mau masukin ke membership, video membership, udah nggak bayar, dapat bokep gratis, enak banget tuh orang-orang. Kamu gitu lagi kusep. Gue yakin trauma nggak bakal salah lagi sih itu, nggak bakal salah lagi. Aku izin cerita di sini ya, siapa tahu di antara kalian ada yang bisa bantu aku dan ibu udah 15 harian belum ketemu jalan keluarnya. Semoga setelah ini bisa selesai masalahnya. Abangku ini baru pulang dari lapas setelah sekitar 7 tahun 6 bulan. Keluarga udah gak bisa nerima dia karena problematik banget dan posisinya bapak udah gak ada, sisa aku sama ibu sekarang. Problematiknya dia ngapain? 10 April pas lebaran kemarin aku sama ibu ketemu temennya abangku di jalan dan dia bilang besok katanya mau si P mau jemput.
bocah. Ya bu, aku sama ibu yang nggak tahu info apa-apa bingung. Mau dijemput Masih bocah. pas puasa juga katanya dia mau pulang, nyatanya nggak jadi. 11 April, sekitar jam 10, posisiku lagi di makam dan ada temennya yang nyamperin buat minta motorku. Kutanya buat apa, dijawab buat jemput si P. Aku kaget karena ternyata beneran pulang. Oh, si P itu abangnya. Oh. Dia juga bilang katanya disuruh ibu buat minta motorku. Oh jadi dia bilang dia nggak pulang, ternyata dia pulang. Kutanyalah lagi, kenapa dia nggak pulang sendiri? Katanya harus pihak keluarga yang jemput. Aneh, padahal ada tetanggaku yang bilang ke ibu katanya dia udah keluar dari lapas dan udah ngontrak bareng teman-temannya di sana. Nah, bacalah. Sekitar jam 2 dia pulang ke rumah, dijemput teman-temannya. Langsung dianterin ke rumah. Sampai di rumah dia minta uang ke ibu buat beli jamu. Ya intisari yang dia maksud. Awalnya sama ibu nggak dikasih, tapi dia maksa. Jadi ya udahlah, mau nggak mau kan. Ya awalnya dia pulang langsung berulah. Jadi aku sama ibu masih bertahan di rumah. Sebenarnya juga takut, tapi kalau buru-buru keluar takut terjadi hal yang nggak diinginkan. Dia juga nahan ibu buat nggak sering-sering keluar rumah karena merasa mau melindungi keluarga semenjak bapak nggak ada. Semenjak dia pulang suka bawa teman-temannya ke rumah, main sampai malam, dan akhirnya ibu yang harus nunggu temennya pulang baru bisa istirahat. Sempet minta uang 550 buat beli baju. Alasannya baju dia nggak banyak karena baru pulang dari lapas dan dia juga minta HP. Dia bilang ke ibu kalau kena tipu di online shop dan malah dapat info dia pegang senjata tajam. Dia ngomong ke ibu karena cuma ibu yang dia rasa bisa ngebela dia. 13 April sekitar jam 7 lewat, aku debat sama dia perkara cincin. Iya, cincin. Cincinku diambil sama dia tanpa bilang dulu. Sempet ku minta balik baik-baik. Mas ambil cincinku yang di atas kulkas. Dia jawab, iya, buat gua taruh kalung. Gak bakal gua jual juga, pelit banget lu anjing. Ku jawab lagi, itu cincin dari orang. Sini mas, cincinnya. Mintanya baik-baik dan dia nggak terima. Dilempar cincin terus dia ngancem. Gua matiin lu anjing. Gua mandiin darah lu. Lihat aja, gua gantung lu bang. Mending cuma punya ibu daripada punya adik anjing. Mendalami gue tuh aktor. Bagus, aktor. Sekarang enggak Geralditannya Annya tuh aktor. Iya. Kan Ernest nggak nonton ini juga. Nggak lama dia pergi pakai motor temennya. Ibu yang lihat dan dengar kejadian kayak gitu langsung masuk ke kamarku terus nyuruh buat ngungsi ke rumah tetangga. Kita pikir ini bakal sementara, ternyata enggak. Dan di sini awal mulanya. Aku keluar dari rumah tanpa ibu. Sesekali ketemu ibu buat cari jalan keluarnya. Oi, di rumah gak? Ada. Bangun gak? Apa tidur? Kenapa emang? Genting. Iya, datengin aja ke atas. Gue mau dipukul sama abang gue. Serius tolol, mau dimatiin juga gue katanya. Udah gece, lu ke atas aja langsung. Iya bentar, gue lagi nunggu teman buat nganter. Dan 15 April dapat kabar kayak gini. Emak gue khawatir nanyain ibu, dia kemana? Aman ibu di rumah saudara jauh. Lu di mana? Nggak di sini kok. Alhamdulillah ya Allah masih di ini diem-diem ya. Mohon minta tolong doanya aja dapat kabar dia mulai pegang senjata lagi. Kaki dia kena kebacok atau apa gitu soalnya berdarah gitu. 16 April dapat telepon dari tetangga, katanya P nabrak mobil pakai motor temennya sampai hancur dan dia berhasil kabur. Tapi temennya minta ganti rugi ke keluarga besar sebesar 1,3 juta. Iya. Ibu yang dengar sempat nego jadi 1 juta. Karena tekanan dari tetangga akhirnya sama ibu diiyain tapi nggak bisa sekaligus. Insya Allah mau dicicil, ibu bilangnya dari tanggal 13 sampai 18. Aku di rumah temen dan setelah itu pindah ngungsi ke rumah saudara sama ibu sampai sekarang. Dapat kabar kalau si P datang ke rumah tetangga pagi-pagi nyariin ibu dalam keadaan mabuk. Dan tanggal 29 kemarin dia berulah lagi. Kali ini temanku yang kena. P iya. Boleh minta Sherlock nggak? Buat apa? Please tolongin kali ini aja. Itu minta. Iya minta, abang nggak bisa kemana-mana nih ditahan sama dia. Tolongin please. Nggak bisa ditahan ya? Nggak bisa, tolongin banget. Udah nggak tahu lagi harus kemana. Bentar. Ya cepet ya, makasih. Posisinya di mana? Siapa? Bang itu. Depan rumah. Please ini tolongin, takutnya malah merembet ke keluarga doang. Sebentar ya. Gue nggak ngerti ini permasalahannya apa sih sebenarnya? Udah dia balik ke rumah lagi, please blok abang biar ada alasan ke dia, maaf banget. Sempat teleponan buat tanya kronologinya, padahal dia bilang si P khawatir karena dengar ibu sakit. Padahal sakit karena dia, dan VN yang dikirim isinya dia marah-marah karena aku blokir nomor temanku.
Maksudnya si abangnya datengin temennya buat minta Sherlock, mau nyamperin ibunya gitu loh. 1 Mei rencananya mau pulang ke rumah dan udah lapor ke RT buat minta dampingi karena rencananya mau coba musyawarah sama si P soal ini karena takutnya dia masih megang senjata tajam. RT bilang nunggu kabar dari dia dulu karena mau lihat respon si P. Kalau tahu aku sama ibu mau pulang dia bakal gimana. Dan jam 2 dapat kabar kayak gini. Tetanggaku telepon marah-marah karena masalah yang ganti rugi itu. Karena taunya ibuku menyanggupi buat ganti rugi soal motor dan aku minta tolong nomorku buat nggak disebar ke temannya si P karena ini udah 2 kali ganti nomor HP karena dia. Apa ini cerita apa sih? Gak menarik anjir. Apa Ceritanya intinya? tentang abang yang bangsat pokoknya. Abangnya bangsa. Iya. Tapi maksudnya ini terlalu banyak kayak Cerita inte kayak di sensor-sensor, dipotong-potong. terus POV-nya siapa tiba-tiba ada temennya nih dia ngecap apa itu kayak nggak jelas. Ini sebenarnya relate gitu. Cuman Relate maksudnya orang kayak sekitar kita juga ada yang kayak gitu. Betul. Punya abang yang tidak berguna. Cuma maksud gue kayak poin dia nge-share cerita ini tuh gue mempertanyakan nih karena kalau misalnya dia ingin meminta pertolongan ya dia ini terlalu disensor-sensor. Jadi kayak bagaimana bisa ditolong? Betul. Terus kayak ketika dia bercerita kayak begini juga kayak Tapi ini udah ada lembaga-lembaga apa gitu yang tadi? iya, aku dari POV pembaca agak ngeblur, agak kurang ngerti gitu. Cuman mungkin dampak baiknya adalah dengan ini naik itu dia jadi dinotis ya sama lembaga-lembaga, organisasi-organisasi. Menurut gua sih ya GWS lah buat kamu, semoga selalu dilindungi sama yang Maha Kuasa ya. Maksudnya semoga ibumu dan kamu dijauhkan dari abangmu yang begitulah. Semoga abangmu juga kalau bisa ya kembali cepat ke jalan yang benar. Tapi kalau emang nggak bisa semoga ada aja ya dijauhkan. yang nggak guna-guna begitu ya, orang-orang Iya, nggak berguna di tuh keluarga pasti ada nyata aja. adanya anjir. Yang Nyata nggak berguna adanya, gitu. iya. Kalau misalnya Kalau misalnya kalian mau punya cerita curhat, kayak gini, iya, mau curhat tulis di boleh kolom komentar. gitu ya. Oke. Nah ini lu pasti suka nih, lu baca deh link ketiga. Baru-baru ngegap adik cowok gue cipokan nyusu sama temennya cewek di toko gue anjir. Kan suka kan lu? 7,9 juta yang nge-view nih thread ini. Abis McDonald orang gila yang lagi mesum alias adik gue anjir. Gokil. Gue minta nomor sama bapaknya, bodo amat gue aduin lu berdua. Gak malu udah dilaporin sama RT RW juga. Udah dilapor sama ibu kontrakan anjir. Gila, konyol sih. Malu gue bang, ceweknya juga agresif datang ke toko mulu si babi. Segala pintu ditutup gitu, ngapain di dalam ya? Ngapain di dalam ya? Pas pintu kebuka aja bisa nyusu, kalau ketutup gitu ngapain? Ini ada motor 2 di dalam tapi pintu rolling door separuh ketutup ya mbak. Ya ngapain lagi lah, zina lah. Tadi gue nanya ke si cewek, abis ngapain aja kalian? Tahu dia jawab apa? Cuman aja kak. Ciuman itu nggak aja ya bang? Ciuman itu nggak aja ya. Ciuman itu nggak aja, misalnya aja. Kalau misalnya mau yang aja itu kayak nangkap kodok gitu, Iya, itu kayak- aja. Kayak beres-beres doang kak, beres-beres Iya. aja gitu. Kalau nggak main squishy, Main squishy itu aja. aja, iya. Main squishy aja kak. Lah ini Gitu. ciuman aja, dianggap aja. Bikin tanghulu itu aja. Ini mah ciuman kok aja sih goblok. Alasannya sih ke toko ngerjain tugas apa ngerjain make lo anjing. Gue nggak suka ngomong kasar tapi kalau ini kata gue anjing lo berdua. Gue malu karena toko ini atas nama gue yang bangun dari nol, gue yang promosi dan gue yang ketiban rak kaca besi tapi malah lo berdua jadi tempat mesum. Gue tipe orang yang marah diem apa-apa diem alias pelit ngomong. Tapi tadi untuk pertama kali gue bilang lontai. Iya lontai kau. Di depan muka perempuan disaksiin mak gue, adik gue dan 2 orang dan orang sekitar juga tetangga. Jangan dikira orang diem gak pandai marah. Kalau udah muak penuh perutnya semua bisa dikeluarin. Gue juga tipe yang ngalah gak suka berantem. Gue cuma pernah berantem 2 kali. Yang pertama sama cowok main tendang tangan sampai lebam-lebam. Yang kedua sama Thanos, gue ingin merebut Infinity Stone. Nggak ada itu di sini. Lanjut. Gue 25 tahun aja nggak pernah cepokan ya bang. Capek-capek gue kuliah kedokteran demi ngangkat nama keluarga. Gue buat bisnis ini sendirian demi bisnis almarhum bapak gue. Malah terjun bebas sama ini. Udahlah putus sekolah, mesum lagi babi katanya. Kronologi, gue udah dapet aduan ini dari lama. Dia bawa temennya cowok nongki di toko merokok DLL. Awalnya gue biarin karena nggak enak juga ngelarang dia mau bawa temen main. Tapi yang namanya toko kosmetik pasti pelanggannya cewek. Kalau semua cowok nongki di situ, pada males kan. Akhirnya gue larang. Setelah dilarang pun masih berlanjut. Malah udah berani bawa ceweknya. Awal-awal diam-diam doang. Pas gue lagi nggak ada di toko. Nah, gue pasang CCTV di toko. Tapi pas ceweknya datang selalu dicabut dengan alasan jaringan lelet. Udah selang beberapa hari dan minggu si ibu kontrakan dan warga sekitar mulai curiga kenapa kok ceweknya datang mulu dan selalu pulang di atas jam 12 malam.
Sementara itu wilayah kampus yang dimana jam 10 udah sepi dan gelap, mereka selalu berdua kalau jam 9 ke atas. Pintunya ditutup setengah kayak gambar atas tadi. Puncaknya kemarin ada bapak-bapak yang ngeronda. Bapak ini udah mata-matain dari maghrib. Lihat ada pergerakan mencurigakan. Akhirnya si bapak ini pura-pura jadi tukang bangunan dan ngelihat kalau mereka berdua lama banget di dalam dan gak keluar dari toko. Sementara pintu ditutup cuma kelihatan kaki aja sedikit. Akhirnya si bapak nelpon lah ke si yang punya kontrakan toko itu. Laporin kalau ada hal mencurigakan. Udah tuh kan, si ibu dapat info. Akhirnya si ibu langsung chat ke gue, bilang, "Weh, ada yang anjoy." Gak kayak gitu. Kenapa pintu toko kayak gitu sementara di dalam ada cowok cewek lagi berduaan? Si ibu ini ngasih kabarnya jam 10 di WhatsApp yang khusus bisnis kan, dan chatnya tuh tenggelam. Akhirnya gue nggak ngedong dan nggak bisa nge-gap saat itu juga. Pas si ibu lagi teleponan sama si bapak yang mata-matain tadi, kayaknya adik gue denger dan akhirnya mereka bubar. Keluar toko niat mau pulang, tapi pas keluar si cewek bilang gini, "Nah kan kamu sih tadi nggak mau dibilangin." Asumsinya itu dibilang maksudnya kayak, nah gitu kan ketahuan gitu. Gue aduin deh akhirnya kelakuan itu ke mak gue dini hari. Mak gue udah naik pitam gitu, tapi gue tahan. Tunggu sampai kita nge-gap sendiri, jangan cuma marah-marah tanpa bukti, ntar playing victim. Akhirnya berlanjut, gue janjian sama si ibu kontrakan mana sih untuk mata-matain dan ngasih info kalau hal itu terjadi lagi. Dan pas maghrib si ibu ngasih info kalau si cewek datang lagi ke toko. Dan yang jaga toko malah si cewek adek gue pergi entah kemana. Oh, yang jaga toko malah cewek, adek gue pergi entah kemana. What the hell? Gue sama karyawan gue aja nggak percaya itu ninggalin duit di kotak. Dia malah nyuruh ceweknya jagain kotak, babi gitu katanya. Akhirnya tadi si ibu ngadu lagi sekitar jam 7-an. Katanya mending gap aja lah dibanding cuma marah-marah. Bodohnya mak gue dia malah nelpon adek gue, otomatis kan jadi waspada dong. Iya. Gue cek CCTV dan kehubung sama sekali dan mati, dan gak kehubung sama sekali, mati udah dari kemarin. Akhirnya gue pergi saat itu juga ke toko. Pas gue sampai toko, gue lihat langsung mereka di belakang meja. Meja itu tinggi, jadi kayak kelihatan cuma separuhnya aja ya. Kayak gini, separuh begini, separuh. Iya, nggak usah dijelasin. Yang kelihatan cuma dada atas ke kepala. Tahu apa yang gue lihat? Kepala adek gue lagi nyusuk ke dada si cewek, bajunya keangkat ke atas. Dan pas gue datang si cewek mungkin belum ngeh dan dikira gue tuh pelanggan, jadi dia masih santai aja. Dia nggak ngeh kalau gue kakak cowoknya dia. Pas gue turun dari motor, si babi ini belum ngangkat kepalanya dari dada si cewek, dan mak gue langsung nyamperin dan pukul adek gue. Masalahnya kenapa dipukul doang? Tampar anjing. Dan si cewek sempatnya ketawa sama bilang, "Tante, salim tante." Nah, mak gue kan lagi marah-marah tuh ke adik gue, tapi marah-marahnya nggak melotot. Marah-marahnya tuh kayak marah biasa aja, padahal gue udah naik pitam banget. Si cewek itu akhirnya gue panggil, gue interogasi. Si ceweknya jawabannya kayak santai banget, tapi berbelit-belit. Dan dari jawabannya dia yang gue rangkum, ternyata mereka udah saling beli cincin emas. Waduh, duit dari toko pasti dicolong tuh anjing. Udah sering cipokan juga. Bayangin dia ngaku ke gue sering cipokan dengan muka datar tanpa merasa bersalah. Pasti gue mikir kalau gini mah berarti emang kayak gaya pacarannya juga sama mantannya udah kayak gini gitu. Ceweknya gendut banget dan tobrut. Gue tanya sekalian udah dipegang-pegang gitu semua, terus dia jawab iya. Makin naik tensi gue dong. Gue nih si cewek kuliah sementara adek gue tamat SMA aja belum. Kenapa gaya pacarannya begitu? Sampai pada akhirnya gue langsung skak aja pakai kata kasar. Udah kalian, astagfirullah. Terus dia diam aja awalnya dan akhirnya dia bilang enggak, tapi jawabannya lama banget dan gue makin curiga. Gue di sini udah marah semarah-marahnya. Mak gue malah marahnya kayak nasihatin jaga kesucian. Kata gue bantuin, gue jambak dia dan tendang adek gue, bukan nasihatin. Adek gue masih bela ceweknya sampai saat itu dia bilang, "Udahlah jangan marah-marah, jangan nyalain orang." Si langsung gue jawab, "Kalian berdua salah." PTK gue 7 tahun ngeluarin kata PTK di Jogja karena udah emosi banget. Dan gue tanya kenapa dia tiap hari ke toko mulu, alasannya ngerjain tugas. Gue cek laptopnya dan dia liatin tugasnya. Tahu yang diliatin apa? File Word kemarin. Dia buka file Word itu, kalian tahu kan kalau file Word terakhir diedit kapan dan ada tanggal dan jamnya kan. Nah itu yang dia liatin. Gue sekak mat di situ juga. Kamu bilang kerjaan file ini aja nggak dibuka sama sekali. Itu lihat jam tanggalnya. Kamu kira saya bodoh? Dan si cewek beralasan lagi berkelit-kelit. Dia kira gue bodoh kali ya, nggak tahu kapan file Word diedit. Bahkan riwayat kapan lu ngetik aja gue bisa tahu. Setelah semua ketahuan dan jelas, gue makin emosi kan sama nih berdua nih kan. Adik gue udah pucet tuh, hitam keling langsung berubah putih. Beneran ini dia yang nulis, kakaknya yang nulis ya? Gue emang bukan tipe kakak yang kalau marah tuh ngamuk gitu, berantem enggak. Gue tipe yang diem aja nggak mau ngomong. Bahkan gue pernah didiemin ortu gue 6 bulan. Soalnya gue sakit hati. Tapi karena udah sakit hati banget, gue maju, gue tendang adik gue sebadan-badan dan dia juga maju, sama-sama emosi.
Kalian tahu gimana cowok kelahi tanpa suara tapi sambil tonjok-tonjokan? Nah, itu gue tadi tuh kayak gitu. Gue bukan tipe kelahi jambak terus teriak kayak perempuan. Gue langsung tendang tadi gue langsung tendang yang sangean itu kan. Gue sama tetangga udah susah banget pisahin. Ada kali sekitar 4 menit gue tonjok-tonjokan, bahkan bapak-bapak tukang yang kerja aja itu kayak ngepisahin. Gue kan tadi ngegapnya bertiga bareng adik cowok gue yang kecil umur 6 tahun. Ternyata dari tadi dia udah pucet. Dia kalau sama gue yang marah dia bakal biasa aja dan lanjut main game. Sementara kalau gue yang marah udah pasti dia pucet sebadan-badan. Kalau bisa muntah kali seember. Dia nunggu tuh di motor dan langsung kelingan kan mau pingsan. Karena adik gue yang kecil itu mau pingsan lah, gue akhirnya berhenti dong kelahinya dan mulai duduk dikasih minum. Takut gue kalau gue lanjutin ini adik gue yang paling kecil malah takut dan jadi lemes gitu. Padahal sebenarnya gue masih mau tuh lanjutin berantemnya, pengen gue ketempeleng tuh kepalanya. Pas gue berantem dipisahin kan tuh banyak orang gitu kan. Gue pegang si bapak tukang yang megangin gue, bapak tukang ibu kontrakan sama mama gue. Sementara yang megangin ini ceweknya gitu. Sempet-sempetnya mereka pelukan dulu dan si cewek pegang muka si cowok terus bilang, "Yang udah yang I beg you." Sampai pakai nada manja. Saat pengen gue jambak juga nih cewek ini, apa gue tendang aja ya. Selang 5 menit gue udah dikerubungi warga-warga yang penasaran kan, dikasih minum, dikasih minyak kayu putih dan lain-lain. Nah, si berdua ini masih pelukan di depan toko, menjauh dari keramaian. Alibinya sih nenangin si cowok dari emosi, bilang aja mah sebenarnya lu masih kan berdua bang. Selang berapa menit adik gue malah nganterin si cewek pulang. Dia nggak tahu apa nih kakaknya mau mati tercoreng mukanya karena mau mati lah kayak malu gitu. Iya. Sampai sekarang gue masih dendam dan emosi, tapi walaupun emosi gue masih tetap menyelesaikan kerjaan di iPad. Update terbaru sih, masih berani pulang buka pintu rumah anjir, gak tau malu dan masih sempat-sempatnya negur emak gue. Kalau bapak gue masih hidup mungkin dia anak udah digiling pakai tronton. Dulu gue nyebut nama cowok aja kena tendang dan kepala gue dijedotin ke tembok. Padahal itu cuma nyebut nama cowok loh, belum chatan ketemu DLL. Tanya teman RL gue, semua pada takut sama bapak gue auto kabur kalau ngelihat bapak gue datang. Sekarang karena udah nggak ada, adik gue mungkin mikir dia bisa bebas. Dia lupa kalau gue trontonnya, gue giling pakai tangan gue sendiri. Anjay, kakak yang mantep nih. BTW adik gue sering VC 24 jam. Kayak CCTV anjing. Sampai ke WC dan mandi pun dia fit call sama ceweknya. Nggak make sense banget kalau mau malah fit callan kan nggak mungkin, pasti VCS itu mah. Uang jajan dia juga selalu habis berjuta-juta buat belikan cincin boneka DLL si cewek, padahal kuliah pendidikan tapi diri sendiri nggak bisa dididik, gimana mau didik orang lain. Si babi bukannya putus malah buat status tuan putriku. Malu udah jantungan noh, lu masih bisa begitu nih. Statusnya tuan putriku. Seru banget. Gue ini kayak nonton sinetron anjir. Lu suka kan kayak gini-gini? Nyusu Bukan kegiatan ya maksudnya ceritanya. Dramanya. Ceritanya. Oh, gue pikir kegiatannya ini mah kayak jalan cerita yang di itu. Cuma bedanya biasanya kalau misalnya di film itu kalau ke gap bukannya ditonjok dia jadi ikut malah bertiga jadinya. Biasanya begitu kan kalau di bukan yang kayak gitu maksudnya. Di film yang gitu. Kalau ini mah dipisahin ya. Tolol bener. Ya emang harus dipisahin lah. Nah ini juga yang gue bingungin lah, orang-orang sang ini pada kagak punya duit ya. Maksud gue kayak misalnya gue gak membenarkan perilaku kayak begini. Iya. Cuman kayak duit, misalnya kalau kalian udah sagapung lah ibaratnya. Minimal kalau kayak punya duit. Ya udahlah, masa sewa oyo kayak apa kayak aja. Iya. Jujur gue juga resah sama pasangan-pasangan kayak gini. Ada yang kayak di bioskop gitu. Makanya sengaja tuh. Makanya sebenarnya film-film hantu-hantu polong itu ada buat memfasilitasi pasangan-pasangan kayak gitu. Pasangan kayak gini gitu. Iya. Kayak tapi sebenarnya maksud gue kayak lu carilah gitu tempat yang nggak publik gitu, tempat yang apalagi kayak gini toko ini ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba tokonya digeruduk massa, dilempar-lemparin batu, ayo karena ada yang berzina di dalam, gimana lu mau tanggung jawab apa enggak ayo gitu kan. Tuh. Misalnya tiba-tiba lu didatengin barongsai segala macem. Itu ogo-ogo kan serem. Kejauhan, barongsai sama ogo-ogo itu udah kejauhan. Serem, tapi serem. Lu bayangin lu lagi nyusu tiba-tiba ada ogo-ogo, ada barongsai. Kaget gak lu? Kaget lah. Ya iya. Depan muka lu tiba-tiba lagi. Ya iya. Kelakuan anak gak tahu diri masih tentang keluarga, bro. Sebenarnya udah dari lama banget nih orang udah nyusahin sama orang, nggak ngurusin anaknya, ngusir ibunya, sampai maling barang saudara-saudaranya yang lain. Anjir tuh ada pik-piknya tuh.
Ini 6,8 juta yang ngeliat ya. Dia thread kelilit, ini. dia kelilit banyak utang, tapi nggak mau usaha buat nyari kerja. Padahal anaknya 3. Perempuan, tapi 2 anak perempuan. Dari istri pertamanya yang udah pisah gak diurusin sama dia. Dua anaknya lagi tinggal dan dibesarin sama neneknya. Iya. Satu lagi tinggal di Karawang sama istri barunya. Kita beneran nggak tahu nih orang harus diapain biar sadar. Padahal orang sering disumpahin mati sama orang. Udah sering disumpahin mati sama Tapi orang. enggak, sampai sini kita berhenti dulu. Enggak, orang nih kalau udah kayak gini, udah kayak gini, disumpahin mati kayak apapun, Nggak ngaruh bro. nggak ngaruh, dia nggak bakal mati sumpah kalau yang kayak gini. Nggak ngaruh anjir. Justru yang sering kayak mati duluan tuh orang yang baik hati. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Manusia aja kalau ke taman metik bunga, dipetik bunga yang indah-indah, apalagi Tuhan. Betul. Ih gila, sebuah quotes loh. Lu bener sih? Lu gara-gara gereja lu ya? Gara-gara Sampai waktu bapaknya meninggal, dia langsung jual sebagian tanah dari rumah yang masih ditinggalin sama ibunya. Duitnya nggak tahu buat apaan deh. Bayar utang, tapi utangnya malah makin banyak. Iya. Waktu itu ngamuk-ngamuk mau bawa 2 anaknya. Padahal mereka masih SD, tapi untung anaknya berani ngelawan dan teriak di depan muka dia. Emang lu siapa, Ngen? Astagfirullah. Babi! Kamu gak ngurusin aku. Gue sakit hati banget dengernya, ini anak SD loh, udah bisa speak down kayak gitu. Emang udah capek banget mereka tuh sama kelakuan bapaknya. Ibunya tuh manusia paling sabar. Sabar banget, soalnya beneran masih dikasih makan, diem-diem. Ngasih duit buat dia pulang ke Karawang, lihat anaknya lagi. Tapi kelakuannya kayak tai. Sampai kemarin dia datang tiba-tiba dobrak pintu. Dan ngeluarin semua barang-barang yang ada di dalam. Rumah buat dia tinggal sama istrinya karena mereka udah nggak sanggup bayar kontrakan di Karawang. Kirain abis ngusir ibunya bakalan mikir, nggak taunya malah maling barang-barang yang bisa dia jual barang temennya. Ini orang emang udah sering banget ngambil barang orang sampai anaknya lagi sakit pun antingnya ditarik buat dia jual. Ibunya susah-susah nyari kontrakan, anaknya malah maling barang-barang buat dijual. Siapapun yang pernah berurusan sama dia atau mau beli tanah lewat dia, jangan mau. Itu tanah hak ibunya. Gimana menurut lo? Menurut gua adalah orang-orang kayak gini lebih baik diasingkan ke Jupiter atau ke Pluto ya. Semoga ditabahkan seluruh anggota keluarganya yang punya keluarga-keluarga monyet kayak gini. Anggota keluarganya monyet kayak gini, semoga kamu ditabahkan dan segera diganti melalui rezeki yang melimpah. Menurut gue orang-orang seperti ini ada baiknya dipasangin headset 1x24 jam. Dan mari kita putarkan dia lagu Coca-Cola. Nah ini ada satu lagi terakhir thread. Serem, seorang cowok profesi guru dan content creator dikuntit cewek nggak dikenal. Si cewek sering datang ke sekolah tempat kerja cowok dengan drama nangis bahkan sampai minta dipeluk di lingkungan sekolah. Poin selanjutnya tahu tempat kos korban, manjat genteng, dobrak kaca, dan drama pingsan plus nangis. Stalker ini sampai nyusul ke kampung halaman, datang ke rumah saudara cowok dan mau ziarah ke makam ayahnya cowok. Jadi inget series Baby Reindeers gak sih? Gue nonton itu. Sumpah gak nyaman banget nonton itu, coy. Mental gue kesiksa. Nonton deh. Ada series namanya Baby Reindeers. Nih, ini ada videonya nih. Opan. Manjat genteng dan mendobrak ventilasi kosan saya pagi buta di bulan puasa. Sudah pernah ditegur tapi tidak kapok mengganggu saya. Lingkungan kerja, lingkungan kosan, bahkan lingkungan tempat asal sampai hari ini. Makanya saya berani untuk bikin story ini. Ini PS kita nggak kenal sama sekali. Info tentang Mbak Stalker, umur 20 atau 21 tahun, asal Purwakarta, sering ganggu saat si cowok kerja datang jam sibuk, spam call, chat dengan banyak nomor. Ziarah ke makam ayah cowok tanpa izin. Mohon maaf, punya kelainan jiwa kah? Awal tahu orang ini namanya Sal ... Dia dari Purwakarta. Pertama kali nyamperin aku di sekolah saat jam kerja. Awalnya aku sangat terharu ada followers aku yang effort banget datang jauh-jauh buat nemenin aku. Jujur sama sekali gak notice perilaku di awalnya. Karena ada beberapa followers aku juga yang sengaja datang dari Garut, Jakarta, DLL hanya buat join, datang nemuin aku di event-event brand yang ada akunya. Jadi gak begitu merhatiin asal-usul dan siapanya, aku apa dan ngajak ngobrol. Pikir aku kasihan ya dia jauh-jauh datang seorang diri apalagi cewek. Lalu aku kasih wejangan secara halus biar gak usah datang lagi karena beresiko banget buat dia. Tapi si S ini ternyata datang lagi sampai beberapa kali. Nih lihat video ini serame apa orang-orang depan kosan aku dulu. Aku sampai numpang ke kosan tetangga karena setakut itu. Selain itu, dia mencari tahu nomor pribadi saya dan nomor kerjaan saya di rekan kerja atau guru karena dikira dia itu wali murid yang sedang ada urusan. Poinnya, selalu spam call atau chat, entah dianya atau keluarganya juga terus ganggu saya dengan beberapa nomor. Intinya satu, mengganggu saya bekerja karena dia datang di saat jam kerja di waktu sibuk dan bersikap annoying dan datang ke ranah privasi aku. Dua, mengganggu tetangga atau saudara saya yang sedang beraktivitas.
3, selalu playing victim karena disuruh bener-bener. melakukan semua itu tapi nggak pernah sadar dia itu mengganggu. Jujur, kasus ini pernah saya ingin laporkan tapi saya masih maafkan. Manajer saya sudah komunikasi sama keluarganya juga, tapi tidak sadar-sadar sampai hari ini. Gila ini mah menyeramkan anjir. Glitter reindeer banget ini anjir. Baby Reindeers banget. Baby reindeer sumpah. Mbak Stalker pengen minta maaf ke cowok di kos rangkuman. Intinya Mbak Stalker pengen minta maaf ke cowok. Anehnya masa si ibu kos nyuruh si cewek naik genteng buat nemuin. Oh, si cowoknya juga ini selebgram. Emang iya kan gue bilang content creator si Iya, Tovan. sering lewat. Iya. Neng juga tadinya nggak mau nemuin apa, nggak mau sebenarnya mah. Cuman Neng ya gimana tuh. Neng juga baru aktif lagi ya Neng. Kemarin HP-nya habis ke reset. Assalamualaikum maaf sebelumnya ganggu kenyamanan Neng. Gak ada maksud buat ke tempat A, tapi Neng juga diarahin Neng nyari-nyari Neng mau ngobrol sama A. Neng baru aktif lagi Instagram setelah HP-nya ke reset. Neng pikiran sama A Opan karena punya salah kemarin Neng gak nyebarin nomor A. Neng kerja jarang pegang HP, udah dibilang sama Ua jangan nelpon, hapus nomornya. Neng punya firasat nggak enak, makanya Neng salah, pengen minta maaf ketemu. Emang baru pulang kerja puasa juga ibu kosan kamu ngomong kayak gitu, aku jadi suruh naik genteng, aku pengen ngajak bukber. Kamu sudah keterlaluan karena firasat. Kamu keterlaluan, kamu manjat gentengnya, kamu cipokin aku, lihatku ganti baju. Kamu keterlaluan, kamu kejarin aku, kamu datengin mamaku, minta restu menikahimu. Bukannya saya dong. Takut, gue yang jadi takut. Bukannya saya tidak butuh orang yang mendoakan almarhum ayah saya sangat berterima kasih. Tapi di balik itu pasti ada aja dramanya. Bahkan dia ngaku teman sekolah saya. Ada yang kirim video dan bener aja itu videoin sama saudara saya di kampung. Saya langsung checking lagi, keinget dan ngebayangin masa-masa puasa di dobrak kosan pagi buta. Saya kira ini case close tapi ternyata enggak. Dia berlanjut nekat datang ke kampung saya yang notabene jauh banget. Sedihnya korban sampai pusing, demam dan gemeteran dan minum obat penenang, ngalamin stalking ini. Gewes Neng, buat tobat jangan ganggu privasi orang sampai separah ini dong. Dia itu nggak hanya spam ke saya saja, tapi ke beberapa following saya di follow sama dia, di spam chat, bahkan akun Facebook mereka, mulai dari sahabat-sahabat saya, kakak saya, saudara saya, teman saya, bibi warung, anak murid saya, orang tua murid. Gila. Aku berniat share ini buat peringatan ke kalian agar lebih hati-hati kenal sama orang baru, jangan terlalu empati sama orang. Betul. Series Baby Reindeer banget anjir. Glitter reindeer nggak sih apa baby reindeer? Baby Reindeers merah Persis, itu ya. karena awalnya cuma karena kasihan, simpati. Empati juga sekarang bisa membunuh kita loh. Banyak baper, banyak Iya. orang kebaperan sekarang gara-gara nonton Queen of Tears syndrome atau yang kita sebut dengan QOTS. Teruntuk dia dan orang-orang yang merasa kejadian ini mungkin terlalu lebay, jangan menggampangkan sesuatu, harus lihat. Kalian tahu di balik kejadian itu selalu muncul demam, pusing, gemeteran, sampai aku minum obat tidur dan penat. Gila sih. Gini, Semoga membaik ya. Semoga kita semua Mendoakan. dijauhkan dari orang-orang freak. Karena jujur di zaman sekarang manusia itu lebih serem dari apapun sih. Kayak Betul. kita tidak bisa menduga apa yang bisa dilakukan manusia anjir. Iya kan? Gak ketebak. Nggak ketebak sama sekali. Iya, jadi kayak semoga kita semua dijauhkan dari manusia-manusia aneh dan didekatkan sama manusia baik. Karena kalau aku setiap orang ulang tahun, aku cuma ucapin itu doang. Semoga kita didekatkan sama orang-orang baik dan dijauhkan sama orang-orang jahat. Betul. Thank you buat yang udah nonton sampai sekarang dan terus juga nonton konten ODGJ lainnya. Masih ada AADC, siapa tahu enak, kami review, dan aku beli dulu. Di channelku juga ada Algementex dan juga revisi. Bye. Ada konten baru buat ada konten juga buat membership-mu. membership di channel Mengkudu Terbang. Nah, tapi hanya di channel Mengkudu Terbang dan khusus untuk yang membership. Apakah itu? Dia Rahasia. sendiri. Bye.